Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trimaru Putar dengan NIM 21050400044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat berharga untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum dagang. Kita masuk pada bagian pertama, di mana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dalam buku 1, titel 6 dan titel 7, macam-macam surat berharga antara lain yang pertama adalah wesel, yang kedua adalah cek, yang ketiga adalah kwitansi, dan keempat adalah surat sanggup. Ada juga surat berharga di luar KUHD, yaitu yang antara lain adalah yang pertama bilet giro, yang kedua adalah kartu kredit, yang ketiga adalah travel check, yang keempat adalah obligasi, dan yang terakhir adalah surat saham. Baik teman-teman, memperjelas sedikit lagi mengenai apa saja surat berharga yang diatur dalam KUH Hukum Dagang. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana pada menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pada buku 1, titel 6 dan titel 7, ada beberapa jenis yang diantaranya adalah yang pertama wesel, yang kedua adalah cek, ketiga adalah kwitansi, keempat adalah surat sanggup, kelima adalah bilet giro, keenam adalah kartu kredit, ketujuh adalah travel check, yang kedelapan adalah obligasi. Nah, sekarang kita mempertanyakan bagaimana dasar hukum memiliki surat berharga. Hal ini dijelaskan pada pengaturan dalam surat berharga bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang sebelumnya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tidak ditemukan pengaturan secara spesifik mengenai surat berharga dalam KUHD. Sekarang kita masuk kepada apa saja unsur surat berharga. Nah, pada bagian ini teman-teman, menurut R. Ali Ridho mengemukakan bahwa unsur-unsur surat berharga menurut doktrin sebagai berikut. Yang pertama adalah mudah dialihkan, yang kedua adalah haknya bersifat objektif, yang ketiga adalah menganut legitimasi formal, yang keempat adalah debitur tidak mengetahui siapa krediturnya, dan yang terakhir adalah mempunyai sifat yang dapat diperdagangkan. Nah, pada bagian slide kali ini, kita akan mempelajari mengenai apa saja isi surat berharga. Tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar. Ada juga adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran akan dilakukan, dan nama orang yang akan menerima uang. Selanjutnya tempat dan tanggal surat wesel ditarik. Terdapat pula tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel atau penerima. Yang selanjutnya perlu kita ketahui adalah apa tujuan surat berharga tersebut. Surat berharga atau commercial paper adalah dokumen yang memiliki nilai uang, diakui dan dilindungi secara hukum. Tujuan surat ini yaitu untuk suatu pemenuhan pembayaran bernilai uang seperti wesel, cek, bilet giro, dan lain sebagainya. Mengapa surat berharga sering dijadikan sebagai alat untuk transaksi bisnis? Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan, baik itu modern atau lain sebagainya, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi atau prestige tersendiri. Nah, tidak lupa juga kita harus mengetahui ciri-ciri daripada surat berharga. Ciri-ciri surat berharga itu seperti surat berharga harus memiliki nama. Yang berikutnya adalah terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Berikutnya surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Berikutnya adalah di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Dan yang berikutnya adalah di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Sekian penjelasan saya mengenai surat berharga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.